Siapa yang tidak kenal dengan Raja Salomo? Dikenal sebagai Raja ketiga Israel yang lahir di Yerusalem, putra dari Raja Daud. Riwayatnya tertuar dicatat di kitab Ibrani dan didokumentasikan secara rapi oleh kaum Yahudi. Oh ya, kita akan membahas dari sudut pandang sejarah, dan sejarah tertua mengenai Raja Salomo adalah milik Israel, yang notabene merupakan ras Yahudi. Jadi, Salomo adalah seorang Yahudi dan raja negeri Yahudi, yaitu Israel. Yang menarik adalah, saat pemerintahan Raja Salomo, dia menerima 420 talenta emas dari Hiram, raja negeri Tirus, yang merupakan bawahannya. Emas yang diterima oleh Raja Salomo ini, berdasarkan penjelasan Raja Tirus, berasal dari Opir. Opir atau Ofir sendiri merupakan wilayah yang sangat kaya dengan emas dan tanah yang subur. Cerita mengenai pemberian emas ini tercatat jelas dalam kitab Yahudi dan kitab Raja-Raja Perjanjian Lama. Bukan hanya itu, bahkan dari tanah itu juga terdapat kayu cendana, perak, gading, batu permata mahal, bahkan 2 jenis kera unik. Keunikan tanah Ofir ini membuat Raja Salomo tertarik dengan meminta bantuan kepada orang Fenisia yang dikenal sebagai pelaut ulung untuk membuat kapal Tarsis yang mampu mengarungi samudra. Raja Salomo bertolak dari Ezion Geber dari Teluk Akaba ke negeri Ofir. Dibutuhkan 3 tahun bagi Raja Salomo untuk bisa sampai di negeri Ofir. Hubungan ini berjalan lama dan baik. Bahkan emas dari negeri Ofir ini pernah diimpor sampai ke negeri Yudea berdasarkan catatan kitab Tawarik. Berjalan dengan waktu, negeri ini dikenal dengan nama Aurea Chersonesus. Lalu di manakah negeri Ofir ini? Aurea Chersonesus adalah nama yang diberikan oleh geografer Ptolemeus. Jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah semenanjung emas. Dan tentu saja, pada zaman dahulu, lingua perancah kita adalah Sanskerta, maka artinya adalah Swarna Dwipa. Karena Dwipa di dalam bahasa Sanskrit berarti pulau atau semenanjung. Kata Swarna Dwipa ini juga tertera pada prasasti Nalanda pada 860 Masehi. Bahkan geografer Eratosthenes, Dionysius Perigetes, dan Pomponius Mela memutuskan menerjemahkan Swarna Dwipa sebagai pulau emas dalam semua catatannya. Dan Swarna Dwipa itu adalah Pulau Sumatera, yang di dalam catatan arkeolog luar menyebutnya sebagai The Land of Gold. Ptolemeus juga memperkuat statementnya di dalam Geografia pada awal abad kedua. Disebutkan bahwa pelabuhan tua di pantai barat Sumatera Utara tersebut, emas telah menjadi salah satu komoditi utama yang diperdagangkan selain kapur barus. Emas yang diperdagangkan tersebut diperkirakan berasal dari sungai-sungai yang berhulu di sekitar Bukit Barisan atau Sumatera Barat. Ofir di Sumatera ini pernah dibahas dalam karya Os Lusiadas oleh Louis de Camoens pada tahun 1524 sampai 1579. Ini juga yang menjadi inspirasi para petualang dunia untuk menemukan tanah Swarna Dwipa untuk berburu emas. Kebenaran berita ini diperkuat lagi oleh catatan Tom Pierce, seorang petualang di abad 16 yang telah mengetahui bahwa emas telah diperdagangkan di seluruh pelabuhan di Sumatera, terutama di Pelabuhan Barus. Sudah terlalu banyak bukti jika kita mengaitkan emas dan Sumatera, belum lagi jika kita membahas songket, kain dengan benang emas yang digunakan para raja-raja. Benang emas di sini bukan benang emas tiruan seperti sekarang, tetapi benar-benar emas. Hingga saat ini, tambang emas masih dapat dijumpai di daerah Bengkalis, Martabe Tapanuli di Sumatera Utara, Melaboh di Aceh, Rejang Lebong di Bengkulu, Logos di Riau, dan beberapa daerah lainnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Lalu perak. Hingga hari ini jika kalian berkunjung ke Koto Gadang, Kabupaten Agam, kalian akan menemukan ini. Lalu bagaimana dengan kayu cendana? Seperti yang disebutkan di dalam kitab Yahudi. Kayu cendana adalah sebutan lain dari kayu algum yang biasa digunakan untuk wewangian. Aceh adalah salah satu pemilik cendana terbaik di Swarna Dwipa dan kini menjadi tanaman endemik berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Pidi. Apalagi kita adalah pemilik Pelabuhan Barus yang dikenal di seluruh dunia. Jadi masalah ekspor-impor bukanlah hal yang susah. Ditambah lagi dengan kekuatan armada Laut Sriwijaya sebagai penguasa Swarna Dwipa pada zamannya. Lalu gading, salah satu habitat bagi gajah paling kecil di dunia dan sekaligus sebagai ciri-ciri Pulau Sumatera adalah gajah Sumatera atau Sumatran elephant atau Elephant maximus sumatranus. Dalam beberapa kasus, gading gajah Sumatera bisa menjadi lebih mahal dan lebih susah dicari karena ukurannya yang relatif kecil dibanding dengan gading lainnya, yang membuatnya lebih cocok untuk menjadi perhiasan dan peralatan dan juga dibutuhkan ukuran gading yang lebih kecil. Jadi terbukti bahwa di Sumatera juga terdapat gading gajah. Bagaimana dengan kera?
Ingat dengan nama orangutan Sumatera atau Pongo abeli adalah spesies orangutan terlangka. Ingat dengan Pulau Mentawai, pemilik dengan primata endemik Bilau atau siamang kerdir atau Hilobates closi. Simakobu atau monyet ekor babi atau Simias concolor, Bokoi atau beruk Mentawai atau Macaca pagensis, dan Joja atau lutung Mentawai atau Prebitis potenziani. Dan ingat, primata itu hanya ada di Pulau Sumatera, tidak ada di tempat lain. Menurut hipotesa beberapa ahli, kemungkinan posisinya berada di Pulau Sumatera dan bertempat di Gunung Talamau atau juga disebut sebagai Gunung Ophir zaman dahulu. Adalah sebuah gunung Merapi di Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, berdampingan dengan Gunung Pasaman. Gunung ini memiliki ketinggian 2.920 meter dan termasuk ke dalam tipe gunung api yang tidak aktif. Jadi, adalah wajar jika leluhurmu menguasai dunia. Kita adalah pewaris peradaban besar. Lalu, kenapa kamu masih mengagung-agungkan negeri lain? Di saat semua orang ingin menguasai negerimu, kamu malah ingin menjadi seperti negeri mereka. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.